Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang mau disampaikan Pak Senturi dengan judul Jangan Menyerah dengan Pergumulanmu. Silakan Pak Senturi. Iya, saat ini kami sedang berada di satu lokasi sawah-sawah dan kami mau berdiskusi atau tukar pikiran tentang jangan menyerah dalam pergumulanmu. Dasar firman Tuhan yang akan kita pakai adalah 1 Samuel pasal 1 dari mulai ayat 1 sampai 20. Ini tentang satu keluarga yang bernama keluarga Elkana, di mana ia mempunyai seorang istri namanya Hana. Mereka adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Namun Hana tidak punya anak. Dan firman Tuhan berkata bahwa kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Itu dijelaskan dalam ayat 5 1 Samuel pasal 1 itu. Bolehlah kita bayangkan bahwa kalau Tuhan sudah bertindak menutup kandungan, apalagi yang bisa kita buat. Lalu Elkana kawin lagi, mengambil seorang perempuan bernama Penina, madu dari Hana. Memang dari Penina lahirlah anak-anak Elkana. Dan anak-anak ini beserta ibunya selalu membuat hati daripada Hana ini menjadi gusar. Mereka menyakiti hatinya, sehingga hati Hana ini tidak pernah tenang karena ia tidak punya anak, lalu meremehkan Hana ini. Demikianlah dari tahun ke tahun firman Tuhan katakan, ia mengalami tekanan batin karena ia tidak punya anak. Namun saudaraku, dalam satu ketika, satu hari ia bertekad untuk bergumul kepada Tuhan. Lalu ia pergi ke Silo, di mana di sana ada seorang nabi yang bernama Nabi Eli. Dia pergi ke sana untuk mengeluhkan semua persoalan hidupnya kepada Tuhan di hadapan Nabi Eli. Hari itu Hana sampai hampir-hampir tidak bersuara lagi karena ia sudah menangis menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Hingga Nabi Eli mengira bahwa Hana ini sedang mabuk. Lalu Eli bertanya, "Kapankah kau berhenti dari mabukmu?" Namun perempuan Hana ini menjawab, "Tuanku, aku bukan perempuan dursila. Aku seorang perempuan yang menderita. Aku belum punya anak." Itulah yang kujelaskan, yang kuminta kepada Tuhan sambil menangis, dan hampir-hampir tidak kedengaran lagi suaraku. Lalu Nabi Eli berkata kepadanya, "Baiklah, Tuhan sudah menjawab doamu. Tahun depan seperti ini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan." Saudara, benarlah, tahun berikutnya mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Dan ia bernazar untuk memberikan Samuel kepada Tuhan dengan satu syarat, rambutnya tidak akan bisa dicukur. Saudara, itulah pergumulan satu persoalan hidup yang dihadapi seseorang dalam satu keluarga di samping tidak punya anak. Tidak saja orang mungkin mengejek, menghina, menyindir, tetapi juga madunya atau orang yang ada di sekelilingnya menghina, menyindir, sehingga hampir tiap-tiap hari penderita tak henti-hentinya mengalami tekanan. Saudaraku, kalau penderitaan mungkin dokter berkata bahwa penyakit ini sudah kanker stadium 4, mungkin orang pun sudah putus asa. Tapi kalau sampai Tuhan sudah berkata, ia sudah menutup kandungan,
apalagi yang bisa dikata. Pastilah orang berkata, sudah nasib, sudah takdir. Tetapi saudaraku, saya mau ingatkan bahwa ternyata sekalipun Tuhan yang sudah berkata, tetapi itu tidak sudah mengatakan putus harapan. Hana ini berdoa sungguh-sungguh sambil menangis. Dan Tuhan pun mendengar doanya. Keputusan Tuhan menutup kandungannya bisa berubah, membuka kembali dan membuat Hana bisa mengandung. Luar biasa. Itulah penderitaan yang menurut kita mungkin sudah tidak ada jalan keluar. Khususnya buat keluarga atau bapak ibu yang tidak punya anak. Janganlah putus asa. Janganlah berpikir yang lain-lain dulu. Ambillah contoh Hana ini. Tuhan sudah berkata dalam ayat 5 1 Samuel 1 pasal 1 ayat 1 dan ayat 5. Ayat 5 berkata bahwa Tuhan sudah menutup kandungannya. Tetapi ketika kita datang dengan segenap hati bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan meminta kepadanya, ada jalan keluar. Tuhan tidak tertutup. Hati Tuhan bisa bergetar dan menjawab doa kita. Itu pergumulan, satu pergumulan di mana tidak punya anak. Tapi dalam hidup ini banyak pergumulan. Sulit dalam kehidupan keuangan. Bisa. Mungkin tidak punya anak. Ada yang sudah punya anak tapi anaknya nakal dan sulit diajar dan menjadikan tekanan stres kepada orang tuanya. Mungkin anak baik tapi tidak mau sekolah, kita pun juga sulit membimbingnya. Mungkin sudah mau sekolah dan sudah tamat, tetapi tidak ada kerja, tidak ada lowongan pekerjaan, menganggur. Kita pun juga kesulitan. Itu pergumulan. Mungkin sudah dapat kerja, tetapi belum dapat jodoh. Umur sudah lanjut. Itu juga pergumulan. Mungkin sudah dapat jodoh, tetapi belum punya anak. Itu pun juga pergumulan. Saudaraku, kalau kita hitung-hitung jumlah pergumulan dari kehidupan ini, banyak sekali. Dan apa yang kita buat menghadapinya? Apabila kita datang dengan kekuatan sendiri, maka akan ada rasa putus asa. Karena kemampuan manusia baik kedokteran maupun juga ilmu-ilmu yang lain sangat terbatas. Tetapi ada Tuhan yang bisa membuat mukjizat. Ada satu kisah lagi namanya Hizkia jatuh sakit dan Tuhan sudah berkata engkau tidak hidup lagi, engkau pasti mati. Tapi Hizkia juga berdoa, ingatlah aku ya Tuhan, sambil menangis. Tuhan saat itu juga berkata, aku tidak jadi mematikan dia, dia akan hidup lagi. Luar biasa bukan? Jadi pengertian kita yang selama ini belum lagi apa-apa sudah berkata takdir dan nasib. Jangan lagi seperti itu. Berubahlah. Tuhan itu bisa bernegosiasi. Tuhan itu bisa berubah. Tuhan itu baik bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika saudara ada mengalami satu penyakit apapun, janganlah putus asa. Sekalipun rumah sakit atau dokter medis sudah berkata tidak ada harapan, jangan putus asa. Datanglah kepada Tuhan. Saya pun sudah pernah sakit 4 tahun, tidak sembuh. Tapi saudara lihat saya sekarang, saya sembuh karena Tuhan. Saudara, apapun pergumulanmu, seperti judul tadi, jangan putus asa, jangan lemah. Jangan menyerah dalam pergumulan. Ada Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Demikian saudara, sampai jumpa. Salam. Amin. Salam. Salam. Terima kasih Pak Sianturi. Ya, sampai situ aja ya. Oke, kasih.